Dan kembali lagi dengan saya Fajar dengan NPM 2024002002. Nah, sekarang saya di sini akan mengerjakan soal dari UTS PTI itu sendiri. Dan langsung saja menjawab. Yang pertama ada pengantar teknologi informasi. Yaitu adalah seperangkat alat, prosedur, dan sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, mencakup komputer, jaringan, software, basis data, hingga teknologi komunikasi modern yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Nah, yang kedua ada software berdasarkan jenis dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada operating system, berfungsi sebagai mengelola hardware dan menjalankan aplikasi. Contohnya Windows, Linux, atau Android. Yang kedua ada utility software. Fungsinya memelihara dan mengoptimasi sistem atau aplikasi. Contohnya antivirus, backup, kompresi, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Fungsinya untuk menulis instruksi program yang bisa dijalankan oleh komputer. Contohnya Python, Java, atau C++. Yang keempat ada malware software. Fungsinya untuk merusak atau mengeksploitasi sistem dan lain hal. Contohnya ransomware, trojan, virus, dan lain-lain. Yang kelima ada cloud atau ekosistem. Fungsinya layanan online terintegrasi. Contohnya Google Workspace, GCP. Dan yang terakhir ada database software. Fungsinya untuk menyimpan dan query data. Contohnya MySQL, MongoDB. Lanjut, ada input device. Di sini ada 3, yaitu keyboard, mouse, dan scanner. Keyboard memiliki fungsi untuk mengetik data dan perintah ke sistem komputer agar bisa dijalankan. Mouse mengendalikan pointer layar dari mekanik ke optik dan laser. Dan yang terakhir ada scanner, mengubah gambar fisik menjadi data digital dalam bentuk dokumen. Lalu ada sistem proses. Yang pertama motherboard, juga disebut mainboard atau logic board, adalah papan sirkuit sebagai wadah komponen lain. Fungsinya untuk menghubungkan seluruh komponen komputer, menyalurkan daya listrik ke seluruh komponen, mengatur komunikasi data antar perangkat keras melalui chipset, dan lain-lain. Yang kedua lagi ada CPU, yaitu otaknya komputer dengan fungsi melakukan perhitungan aritmatika dan logika, mengontrol dan mengordinasi kerja seluruh komponen komputer, menyimpan sementara data dan instruksi yang sedang diproses, dan yang terakhir ada mengirim hasil pengolahan ke perangkat lain. Lalu ada RAM dan ROM. Memiliki fungsi penyimpanan sementara saat komputer bekerja dan hilang saat komputer mati. Dan ROM menyimpan permanen berisi program dasar komputer, yaitu BIOS atau UEFI. Data tidak hilang saat mati, menyimpan firmware system. Lalu ada storage device, yaitu HDD dan SSD. HDD berfungsi untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, gambar, video, dan file lainnya, menggunakan piringan magnetik untuk membaca dan menulis data. Sedangkan SSD tidak menggunakan piringan mekanik, melainkan chip memori flash. Waktu booting sistem dan pembukaan aplikasi menjadi lebih cepat. Lanjut ada GPU, atau bisa disebut VGA, yaitu otak visual komputer. Fungsinya bertugas mempercepat proses rendering gambar, video, dan animasi. Penting untuk kegiatan seperti gaming, desain grafis, editing video, dan komputasi AI.
lalu bekerja berdampingan dengan CPU, tetapi lebih fokus pada proses paralel atau banyak perhitungan sekaligus. Nah, lanjut untuk tugas. Sekarang saya akan melanjutkan soal kedua, yaitu mengisi data Microsoft Excel dengan data dasar seperti tabel seperti ini. Nah, untuk mengisinya kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung datanya yaitu C5 sama dengan C5 ada X dan keterangan X adalah premium. Kita tutup dan gunakan rumus berulang untuk Y dan Z. Untuk mempercepat waktu kita copy saja dan mengubah kodenya serta keterangannya. Yang kedua Y ada platinum dan yang terakhir Z ada magnum. Dan kita tutup. Lalu kita blok saja. Dan untuk mengisi biaya caranya pun sama. Mengganti berdasarkan keterangan saja. X yaitu 900.000, Y 700.000, dan Z 500.000. Kita blok saja. Sudah selesai. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.